4 perkara yang merupakan sebab-sebab kebahagiaan. Al-mar'atus salihah, yang pertama istri yang salehah. Yang kedua al-baitul wasi', rumah yang luas. Kemudian al-jarus saleh, tetangga yang baik. Wal markabul hani, dan tunggangan yang baik ya. Artinya Rasulullah SAW sebutkan di sini di antara sebab kebahagiaan, di antaranya adalah al-baitul wasi', rumah yang luas ya. Punya rumah yang luas harus punya rezeki agar bisa membeli rumah yang baik, rumah yang besar. Kemudian al-markabul hani, tunggangan, kalau kita sekarang yang mobil, kendaraan yang nyaman. Nah, kalau ingin punya kendaraan nyaman tentu kita harus punya rezeki. Oleh karenanya tugas kita yang Allah perintahkan adalah mencari rezeki yang halal dan menjauhi sumber-sumber rezeki yang haram. Urusan berapanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha ikhtiar. Karena kita tidak tahu bagaimana takdir kita di yang tercatat di Lauhil Mahfuz. Sebagaimana kita enggak tahu ajal kita tercatat di Lauhil Mahfuz, tapi kita orang yang cerdas, orang yang berakal, ngerti ya, kalau untuk bisa berumur panjang ya berusaha untuk sehat ya. Kita berusaha meskipun itu semua tidak akan merubah ajal kita, tapi Allah mencatat ajal dengan sebab-sebabnya, sebagaimana Allah mencatat rezeki dengan sebab-sebabnya. Dari sini maka kita akan mencatat misalnya hal-hal yang merupakan pembuka kunci-kunci rezeki, dan juga di sana ada hal-hal yang menghalangi seorang dari rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tentang topik yang tentunya penting bagi kita semua, tentang pembuka dan penutup rezeki. Tidak kita ragukan bahwasanya dalam kehidupan dunia ini kita membutuhkan yang namanya rezeki, dan merupakan sifat manusiawi adalah suka dengan rezeki. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang tinggi ya. Sifat manusia seperti itu ya. Allah juga berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu benar-benar suka dengan al-khair. Khair di sini maksudnya adalah harta. Manusia benar-benar menyukai harta. Dan kemiskinan adalah perkara yang tidak disenangi. Oleh karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma inna a'udzubika min fitnatil faqr wa min fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kemiskinan dan juga berlindung dari fitnah kekayaan ya. Karena kefakiran adalah hal yang tidak disukai. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inna a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhaji'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelaparan. Sungguhnya teman tidur yang terburuk adalah kelaparan ya. Dan di antaranya juga Rasulullah SAW berdoa meminta rezeki setiap subuh. Kata Rasulullah SAW, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Demikian juga dalam salat kita selalu berdoa, ketika duduk di antara dua sujud kita berdoa, warzuqni, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku. Dan Allah menamakan dirinya di antara nama-namanya adalah Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rezeki. Dari sini kita tahu bahwasanya mencari rezeki adalah hal yang dituntut dalam syariat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika telah selesai salat Jumat, wahai para lelaki, fantashiru fil ardi, maka bertebarlah kalian di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, itu cari rezeki. Silakan cari rezeki. Allah juga berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan bumi bagi kalian, famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di penjuru bumi ya, wa kulu min rizqihi, dan makanlah rezeki yang Allah turunkan bagi kalian, wa ilaihin nusyur, akan tapi kepada Allah tempat kalian kembali.
Dan para anbiya mereka juga bekerja, ya, seperti disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana Yahya najjaran, adalah Nabi Yahya adalah najjar, yaitu tukang kayu, beliau bekerja. Demikian juga Nabi Daud alaihissalam dulu tukang besi, ya. Artinya mereka bekerja untuk mencari rezeki karena masing-masing punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Demikian juga para sahabat, mereka juga bekerja di samping mereka menuntut ilmu, mereka juga bekerja di samping mereka berjuang di jalan Allah, mereka juga bekerja. Sampai disebut dalam hadis bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berganti-gantian dengan tetangganya untuk menuntut ilmu. Hari ini Umar yang menuntut ilmu, tetangganya mencari rezeki. Besok gantian, tetangganya yang menuntut ilmu, Umar bin Khattab yang mencari rezeki. Ini suatu hal yang fitrah yang setiap manusia mengetahuinya, bahwasanya rezeki memang hendaknya dicari. Dan kita tidak ragukan juga bahwasanya mudahnya rezeki adalah salah satu dari sebab kebahagiaan jika ditempatkan pada tempat yang pas, ya. Ya, orang kalau punya rezeki, ya mudah bagi dia untuk berbahagia. Dia mau umrah bisa, dia mau haji bisa, dia mau membelikan hadiah buat istrinya bisa, dia membelikan keinginan anak-anaknya bisa, tentunya jika dia bisa mengatur harta dengan baik. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, arba'un minas sa'adah, 4 perkara yang merupakan sebab-sebab kebahagiaan. Al-mar'atus salihah, yang pertama istri yang salihah, yang kedua al-baitul wasi', rumah yang luas, kemudian al-jarus salih, tetangga yang baik, wal markabul hani, dan tunggangan yang baik, ya. Artinya Rasulullah SAW sebutkan di sini di antara sebab kebahagiaan, di antaranya adalah al-baitul wasi', rumah yang luas, ya. Punya rumah yang luas harus punya rezeki agar bisa membeli rumah yang baik, rumah yang besar. Kemudian al-markabul hani, tunggangan, kalau kita sekarang yang mobil, kendaraan yang nyaman. Nah, kalau ingin punya kendaraan nyaman, tentu kita harus punya rezeki. Ini semua saya sampaikan di awal mukaddimah untuk menegaskan bahwasanya namanya mencari rezeki, cinta dengan rezeki, suka dengan rezeki adalah fitrah manusia, lelaki maupun wanita. Jadi wanita suka memakai perhiasan, suka memiliki barang-barang yang indah, ini semua adalah fitrah manusia. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mudah mendapatkan rezeki, dan apa saja perkara-perkara yang menjadi penghalang seorang untuk meraih rezeki, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun rezeki sudah ditetapkan, ya, kadarnya dan jumlahnya, ya, bagi seseorang, ya, dan kadar tersebut tidak akan berubah. Sebagaimana dalam hadis, ya, ketika seorang masih dijanin, kemudian dalam perut ibunya, kata Nabi, fayursalu ilaihi malak, maka dikirimkanlah malaikat kepada janin tersebut, fayanfukha fihi ruh, maka malaikat pun meniupkan ruh kepada janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian malaikat disuruh untuk mencatat 4 perkara, di antaranya bikatbi rizqihi wa ajalihi, bahwasanya ini janin dicatat rezekinya dan juga dicatat ajalnya. Rezeki perkaranya sama dengan ajal, sama-sama tercatat, tidak akan berubah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwasanya jika telah datang ajal seorang, tidak akan bisa ditunda-tunda, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diakhirkan. Tepat pada waktu ajalnya, ya, ajal akan datang meskipun dalam kondisi super sehat, dalam kondisi apapun, terjaga penjagaan yang ketat. Jika datang ajal, tidak akan tertunda meskipun hanya sekejap. Tiba waktunya, dia akan meninggal dunia. Demikian juga rezeki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ruhal qudus nafatha ala ruhi. Sungguhnya Jibril alaihissalam memberi wahyu kepada jiwaku dengan berkata, annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Bahwasanya tidak ada satu jiwa pun yang akan meninggal, ya, sampai terpenuhi rezekinya, sampai terpenuhi. Artinya tidak akan berkurang. Kalau dia masih punya rezeki secangkir susu, maka dia tidak akan meninggal kecuali secangkir susu tersebut telah dia minum. Kalau belum dia minum, berarti dia belum meninggal dunia. Ya, benar-benar sesuai dengan kadar yang telah Allah berikan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Kalau begitu bertakwalah kepada Allah
dan berbuat baiklah dalam mencari rizki, karena sudah ditentukan da'u ma harum wa khudhu ma halla. Kalau gitu ambillah rizki yang halal dan tinggalkanlah rizki yang haram. Meskipun rizki telah ditentukan sebagaimana ajal telah ditentukan, namun kita semua tidak ada yang tahu kapan ajal kita, dan kita tidak tahu kapan kadar rezeki, berapa kadar rezeki kita. Dan ketika Allah mencatat takdir tersebut, semuanya dengan sebab dan akibat, berlaku hukum sebab akibat. Seperti seorang ajalnya ditentukan, tapi dia orang yang melakukan sebab-sebab kesehatan, tentu biasanya umurnya lebih panjang, dan itu semua sudah ditakdirkan ya. Orang yang mungkin tidak mempedulikan kesehatannya, kemudian makan yang merusak tubuhnya, maka cepat meninggal dunia. Dan ini semua sudah ditetapkan. Sama dengan sebagaimana ajal, demikian juga rezeki. Kita tidak tahu rezeki kita berapa, tapi kita melakukan sebab untuk mendapatkan rezeki. Orang yang dicatat rezekinya sekian, ditakdirkan juga dengan sebab-sebab dia untuk bisa mendapat rezeki tersebut. Oleh karenanya, tugas kita yang Allah perintahkan adalah mencari rezeki yang halal dan menjauhi sumber-sumber rezeki yang haram. Urusan berapanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha ikhtiar, karena kita tidak tahu bagaimana takdir kita di yang tercatat di Lauhil Mahfuz. Sebagaimana kita enggak tahu ajal kita tercatat di Lauhil Mahfuz, tapi kita orang yang cerdas, orang yang berakal, ngerti ya, kalau untuk bisa berumur panjang ya berusaha untuk sehat ya. Kita berusaha meskipun itu semua tidak akan merubah ajal kita, tapi Allah mencatat ajal dengan sebab-sebabnya, sebagaimana Allah mencatat rezeki dengan sebab-sebabnya. Dari sini maka kita akan mencatat misalnya hal-hal yang merupakan pembuka kunci-kunci rezeki, dan juga di sana ada hal-hal yang menghalangi seorang dari rezeki. Tapi mungkin saya catat ya. Pertama kita mulai dengan kunci-kunci rezeki. Kunci-kunci rezeki. Banyak ya, kunci-kunci rezeki bisa kita klasifikasi menjadi dua. Pertama adalah sebab-sebab duniawi, yaitu materi. Kemudian sebab-sebab agamisnya, ukhrawi atau agamis ya. Adapun sebab-sebab yang duniawi, ya ini masing-masing berusaha sesuai dengan keahliannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan apa dunia kalian. Kalian lebih ngerti urusan dunia kalian. Artinya terserah orang mau mencari rezeki dengan pintu-pintu rezeki yang banyak, mau jadi dokter misalnya, ya ini silakan ya, menjadi konsultan misalnya, mau jadi pedagang, bebas-bebas aja ya. Pedagang, mau jadi reseller, mau jadi broker, terserah ya. Apapun ya. Menjadi tukang ya misalnya ya. Dan lain-lain ini terserah masing-masing diberi insting, diberi keahlian untuk bisa mencari rezeki. Yang penting cari rezeki yang halal ya. Sebagaimana hewan-hewan diberi insting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki. Lihatlah bagaimana burung yang berterbangan di pagi hari ke tempat yang jauh, mereka mencari rezeki, dikasih feeling, dikasih insting untuk bisa mencari rezeki. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak binatang melata yang secara akal dia tidak mampu untuk mengatur rezekinya. Allahu yarzuquha, tapi Allah kasih rezeki. Wa iyyakum, demikian juga kalian akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang-binatang tersebut yang mungkin tidak punya akal seperti manusia, tapi mereka diberi insting, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur ekosistem mereka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa mempertahankan hidup, dan ini disebut dengan sebab-sebab duniawi. Untuk urusan ini maka masing-masing silakan berusaha berdagang, menjadi konsultan, menjadi broker, menjadi apapun, menjual online, menjual offline, terserah ya.
Ini kembali masing-masing. Nah, yang kita akan ingin bahas di sini adalah sebab-sebab ukhrawi, yaitu yang terkait dengan ketakwaan. Yang terkait dengan ketakwaan. Apa sih hal-hal yang bisa mendatangkan rezeki dengan sebab ketakwaan? Secara umum banyak ya. Ada sebab utama ya, sebab utama yang pertama adalah takwa, bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Ya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi baginya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga. Para ulama menjelaskan bahwasanya rizki bisa datang dari dua arah. Pertama dari arah yang kita duga. Arah yang kita duga banyak, kita bekerja, kita duga awal bulan kita dapat gaji atau akhir bulan setiap tanggal 24 atau tanggal 25 kita dapat gaji. Ini kita sudah duga ya. Kita pergi masuk ke pameran atau kita jualan, kita duga setiap hari, biasanya setiap akhir bulan biasanya rezeki sekian. Namanya rezeki yang kita duga. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan kebiasaan seperti ini. Dan ini biasanya para pedagang mereka ahli. Mereka bilang biasanya kalau misalnya yang menjual restoran, biasanya kalau hari ini sekian, biasanya kalau ketika Ramadan sekian, habis Lebaran, mereka ngerti. Dan ini namanya rezeki yang diduga-duga. Tapi ada rezeki yang di luar dugaan. Tahu-tahu membludak, tahu-tahu ada yang kasih hadiah misalnya, tahu-tahu ada yang jual barang murah, kita dapat rezeki nomplok ya. Atau kita dapat macam-macam ya, rezeki yang tidak disangka-sangka ini, kalau seorang mendapatkannya, maka itu merupakan tanda ketakwaan seseorang, dengan syarat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Yaitu berusaha meninggalkan kemaksiatan sebisa mungkin. Itu namanya takwa. Anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Itu kau menjadikan penghalang antara engkau dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwa. Orang yang bertakwa akan dimudahkan rezekinya. Tentunya tidak harus dia kaya raya, tidak, tapi Allah berikan dia kebahagiaan. Apalagi kalau kita bicara tentang definisi rezeki yang lebih luas ya. Bahwasanya rezeki itu bukan cuma duit ya. Rezeki ada istri solehah juga rezeki. Anak-anak yang soleh adalah rezeki. Ketenangan hati juga rezeki, kelezatan dalam beribadah juga adalah rezeki, kesehatan yang baik juga adalah rezeki, pikiran yang tenang adalah rezeki. Ya. Kalau kita memandang ini sebagai rezeki, maka ini jauh lebih bernilai daripada uang yang kita miliki. Subhanallah. Lihat orang-orang punya uang banyak, dia ingin cari kebahagiaan. Dia ingin cari ketenangan jiwa, ya. Dia ingin cari ketenangan jiwa. Ya, demi Allah saya ketemu dengan sebagian orang-orang yang mungkin miliarder atau triliuner. Artinya kita juga tidak ingin seperti mereka ya. Ketemu kemudian dia sedang rapat urusan duniawi, subhanallah kesana kemari, belum tentu dia bahagia, belum tentu lebih bahagia daripada kita. Maksud saya ketika kita bicara konsep rezeki tidak terbatas pada duit, pada dolar dan rupiah, pada uang. Pada aset kita bicara dengan definisi yang lebih luas seperti kesehatan, seperti istri yang soleha, anak-anak yang nurut, kemudian kebahagiaan hati, mudah untuk beribadah dan macam-macam. Maka ketakwaan ini benar-benar punya efek yang luar biasa ya. Jadi mungkin orang bilang, "Ustaz, saya sudah bertakwa kok rezeki saya segini-segini saja." Gitu, mungkin Allah kasih kau rezeki yang lain yang kau tidak sadari. Bayangkan misalnya seorang punya harta yang tapi istrinya tiap hari ngomel melulu. Gimana? Membuat dia sengsara. Bayangkan dia punya rumah mewah, tapi ternyata anaknya narkoba, dia sengsara.
Jadi jangan kita batasi rezeki pada harta saja dah. Nah, faktor takwa ini luar biasa untuk mendatangkan rezeki. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu." Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, kami akan curahkan bagi mereka keberkahan dari langit dan di bumi. Bahkan Allah katakan kepada ahlul kitab, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kalau mereka bertakwa kepada Allah, mereka akan makan dari sumber dari atas, dari bawah, akan diberikan rezeki. Rezeki. Kita bicara kita ini apa? Kita ini tanah air kita luar biasa. Sumber kekayaan luar biasa. Cuma mungkin kurang takwa aja, kurang takwa. Seandainya semuanya jujur, semuanya mungkin jadi orang negeri paling kaya di dunia ini kalau memang kita semuanya jujur ya. Tapi takwa ini yang hilang dari sebagian kita. Takwa ini hilang dari sebagian kita. Oleh karenanya seorang kalau ingin dimudahkan rezeki maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kemaksiatan semaksimal mungkin. Menjauhi kemaksiatan semaksimal mungkin. Tapi yang kedua ya, kunci rezeki misalnya, dan ini adalah cabang dari ketakwaan, yaitu mengerjakan sholat, banyak mengerjakan sholat. Dalam Al-Quran, dalam surat Toha 132, di akhir surat Toha kata Allah Subhanahu 132 ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk salat. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquk, justru kami yang beri rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi ini ayat menunjukkan bahwasanya mengerjakan salat dan menyuruh anak istri salat sebab rezeki. Banyak mengerjakan salat dan menyuruh keluarga salat. Ya, keluarga salat. Anak ditelepon gimana, sudah salat belum? Istri ditanya sudah salat belum? Dan sabar dalam menyuruh mereka. Ya, karena Allah mengatakan perintahkanlah wa'mur ahlaka bis salat, perintahkan keluargamu untuk salat. Ya, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk salat, sabar untuk menyuruh mereka salat, dan kamu juga bersabar untuk salat. Kemudian kata Allah, la nas'aluka rizqan, kami tidak minta kau rezeki. Artinya, jangan sampai kau sibuk cari rezeki sehingga kau lupa salat. Jangan sampai kau sibuk cari rezeki kau lupa untuk menyuruh anak istrimu salat. Nahnu narzuquk, justru kami yang kasih kau rezeki. Sudah, tenang aja. Kau cari rezeki sebagaimana biasanya, sempatkan waktu untuk nelpon anak, nelpon istri, tanya mereka sudah salat atau belum. Pastikan mereka salat. Nah, itu cara Allah memberikan rezeki, mudah memberi rezeki pada seseorang dengan rajin salat dan menyuruh orang untuk salat. Kemudian di antaranya sebab rezeki seperti beristighfar. Ya, beristighfar sebagaimana dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 ya. Kata Nabi Nuh alaihi salam, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, aku berkata kepada mereka, "Istaghfiru rabbakum," beristighfarlah kepada Rabb kalian. "Innahu kana ghaffara," sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kalau Allah sudah mengampuni kalian, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan yang berkah, yang lebat, tapi hujan yang berkah. Wa yazidkum bi amwalim wa banin, dan Allah akan mudahkan tambahan rezeki kalian, harta dan anak-anak. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara, dan Allah akan membukakan bagi kalian kebun-kebun, dan Allah akan mengalirkan bagi kalian sungai-sungai. Ini dalil bahwasanya banyak istighfar, bertobat kepada Allah adalah sebab dimudahkan rezeki. Karena Nabi Nuh berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan kepada kalian, istighfarlah, sungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pengampun. Kalau kalian diampuni, kalau kalian beristighfar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah akan turunkan hujan yang merupakan sumber rezeki, kesuburan, tapi hujan yang berkah. Ketika mereka tidak bertobat, Allah turunkan hujan, tapi hujan yang membinasakan mereka. Seandainya mereka bertobat, yang turun hujan berkah, bukan hujan yang membawa penderitaan. Ya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memudahkan bagi kalian rezeki, harta dan anak-anak. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhar, Allah bukakan bagi kalian kebun-kebun yang subur, karena mereka itu musim kemarau.
wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan mengalirkan bagi mereka sungai-sungai ya. Dan ini apa namanya? Dalil bahwasanya banyak istighfar memudahkan seorang untuk mendapatkan rezeki. Kalau kita rezeki lagi seret, susah, kita istighfar aja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena tidak ada suatu musibah yang menimpa kita kecuali akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Yang keempat disebut oleh para ulama adalah menjamin silaturahmi, dan ini adalah efeknya luar biasa. Menjalin silaturahmi. Silakan dicoba apa namanya? Para hadirin dan hadirat ya. Rasulullah SAW mengatakan man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Ini efeknya luar biasa. Tidak akan kita dapati seorang yang dia benar-benar suka menyambung silaturahmi. Dia sisihkan hartanya untuk ayah ibunya, dia sisihkan hartanya untuk kakak adiknya, dia bagi-bagi hartanya untuk ponakan-ponakannya, ya. Dia bagi hartanya untuk bibi, untuk tante-tantenya. InsyaAllah Allah mudahkan rezekinya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini efek luar biasa. Saya kenal banyak orang yang mereka kuat dalam silaturahmi, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pintar biasa-biasa saja, tidak terlalu pintar. Ya. Pengalaman juga biasa-biasa, tapi dimudahkan rezekinya. Kenapa? Suka menyambung silaturahmi. Suka menyambung silaturahmi. Dan ini kita benar-benar karena menyambung silaturahmi itu adalah pahala. Pahalanya luar biasa, dan Allah berikan bukan cuma pahala di akhirat, Allah berikan juga balasan di dunia dengan dimudahkan dimudahkan rezeki. Saya punya kawan ya, ini teman dekat, dia apa namanya? Dia kerja zaman-zaman dulu, dia kumpul, dia dulu masih mungkin 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu, dia tua sekarang, sudah berusia. Dia kumpulin gaji dia bertahun-tahun sehingga gaji dia 15 juta. Setelah bertahun-tahun dia punya tabungan 15 juta. Zaman itu. Qadarullah ibunya ditagih sama rentenir, sehingga dia harus bantu ibunya melunasi hutang 13 juta. Maka dia pun uang yang sudah dia kumpulkan, dia rencana untuk membuka usaha baru. 15 juta dulu banyak ya. Dia ingin buka usaha baru ya. Qadarullah ibunya terlilit utang, maka dia ingin bantu ibunya. Dia bayar 13 juta. Setelah dibayar rentenir tersebut, maka dia tanya sama ibunya, "Bu, masih punya utang lagi enggak? Coba ibu cek-cek lagi." Ibunya cek. Ternyata masih 2 juta lagi belum dibayar. Maka dia tambah lagi ibunya 2 juta, maka habislah tabungannya, total habis. Subhanallah. Dia cerita sama saya. Sekarang ini kawan saya ini kerja mungkin 1 bulan cuma 3 jam. 3 jam aja cuma telepon cuma penghasilan dia ratusan juta tiap bulan ya. Artinya subhanallah, dengan sedikit berkorban Allah mudahkan, bukakan pintu rezeki, dan itu pintu rezeki yang berkesinambungan. Saya dapat juga ternyata dia umrohkan bibinya, umrohkan ini, bantu ponakannya, bantu ini, masya Allah. Jadi ini apa namanya, sebab yang sangat kuat yang di luar nalar. Ya, kita berusaha beramal soleh, mencari pahala dari Allah, tapi ini bonus yang Allah berikan. Pahala di akhirat lain lagi, tentu lebih lagi daripada yang kita bayangkan. Rezeki yang Allah akan berikan di surga kalau seorang menyambung silaturahmi. Tetapi di dunia Allah akan berikan mukaddimah berupa bonus, berupa dimudahkan rezeki, dan ini efeknya luar biasa. Yang percaya silakan, yang enggak ya. Dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, makanya seorang jangan sampai dia apa namanya salah prioritas. Sebagian orang masya Allah kalau buat teman-temannya dia royal ya, tapi kalau buat keluarganya, kakak adiknya, ponakannya, bapaknya, ibunya, perhitungan ini salah. Silaturahmi lebih utama daripada menyambung persaudaraan sesama teman, karena kalau sesama teman ini bukan silaturahmi, sekedar menambah tali ukhuwah persaudaraan. Tapi kalau rahim itu adalah orang spesial, yaitu ayah kita, ibu kita, nenek kita, tante kita, bibi kita, kakak kita, adik kita, ponakan kita. Ini ring satu yang harus kita perhatikan. Kita sisihkan uang untuk apa, bisa rezeki untuk bisa diberikan kepada mereka. Kemudian di antara sebab rezeki adalah bertawakal.
Baik, kita di sini. Kuat tawakal. Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan bertawakal yang sungguhnya, ya, maka Allah akan berikan kalian rizki sebagaimana Allah berikan rizki pada burung. Burung terbang di pagi hari dalam perut kosong, kondisi perut kosong, balik dalam kondisi sudah perut kenyang, dan dia juga bawa makanan buat anak-anaknya. Ini diantara dalil bahwasanya seorang kalau ingin dapat rezeki, tawakalnya harus tinggi. Bukan sekedar tawakal tanpa usaha. Burung usaha atau tidak? Burung berusaha, burung terbang di pagi hari, cari tempat-tempat yang dia feeling di situ ada rezeki. Kemudian setelah itu dia kenyang, bukan cuma dia bawa makan untuk anak-anaknya. Artinya dia berusaha. Maka seorang berusaha bertawakal kepada Allah. Sampai dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Yadkhulul jannah min ummati aqwamun afidatum ka afidati tayr." Akan masuk surga satu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Di antara tafsiran para ulama tentang hati burung bahwasanya tawakalnya tinggi. Tawakalnya tinggi. Burung kalau dilihat secara akal ya kurang ya. Benar burung bisa dijebak, bisa dia akal tidak seperti manusia. Tapi dia punya tawakal bahwasanya Allah Maha memberi rezeki, sehingga dia pulang, dia pergi, dia pulang dapat rezeki. Nah, kita yang diberi akal, tinggal kita tambah tawakal kita. Jadi Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah punya perkataan yang indah, saya bacakan. Wa hadzal hadits aslun fit tawakkul wa annahu min a'zamil asbab allati yustajlabu biha. Bahwasanya di antara sebab terbesar untuk mendatangkan rezeki adalah tawakal. Anna an-nasa innama yu'tauna min qillati tahqiqi tawakkul. Ya, waqu'ihim ma'al asbab adh-dhahira bi qulubihim wa musakanatihim ilaha. Dan kebanyakan orang disulitkan rezekinya karena tawakalnya kurang, dia fokusnya kepada sebab di depan mata dia, sebab materi yang dia lihat. Dia lupa bersandar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya dengan usaha yang sedikit, kita berusaha, namanya ikhtiar. Dengan ikhtiar yang tidak begitu maksimal tapi tawakal yang maksimal, insyaallah rezeki dimudahkan. Insyaallah rezeki. Tawakal yang maksimal tapi usaha ada, jangan sampai tidak berusaha, ikhtiar tetap ada tapi tawakal yang maksimal, bahwasanya semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha melakukan sebab, insyaallah kalau Allah kasih rezeki, Allah akan mudahkan rezeki. Jadi di antara sebab untuk mendapatkan rezeki yang banyak adalah dengan menguatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Rajab, "Falau haqqaqu tawakkula 'ala Allahi bi qulubihim lasaqa ilaihim arzaqahum ma adna asbabin." Ini kata Ibnu Rajab, seandainya orang-orang mentahqiq, mewujudkan, menguatkan tawakalnya kepada Allah dengan hati mereka, maka Allah akan mendatangkan rezeki mereka ma adna asbabin, ma adna sababin, meskipun hanya ikhtiar yang tidak banyak. Meskipun yang ikhtiar yang tidak maksimal ya. Taib, di antara sebab tawakal, sebab rezeki yang juga kuat sebabnya adalah bersyukur. Bersyukur ini sebenarnya ada beberapa hal, di antaranya masalah hati, itu kita merasa alhamdulillah. Kita muji Allah, alhamdulillah. Dan Allah telah mengatakan, "Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Dan Tuhanmu telah memberi pengumuman, yaitu Allah beri pengumuman, pemberitahuan. La in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, maka sungguh aku akan menambah bagi kalian. Tinggal kita bersyukur, dan syukur itu bukan cuma pengakuan yang diucapkan. Kita bersyukur tapi hati tidak bersyukur, hati tidak puas, merasa apa yang Allah berikan itu kurang, merendahkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang bantu kita untuk bersyukur, kita lihat orang yang lebih susah daripada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Ya. Janganlah lihat ke atas, lihat ke bawah. Kalau lihat ke bawah, kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jelas, bersyukur Allah beri tambahan. Ya. Sering memuji Allah, alhamdulillah, diberi rezeki, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka Allah akan berikan tambahan sedikit demi sedikit, terus sampai kita mendapatkan rezeki yang berkah, yang memang pas bagi kita untuk menjaga ketakwaan kita. Allah mungkin tidak beri rezeki banyak-banyak, khawatir kalau banyak seorang lupa diri. Tapi di antara pintu rezeki adalah bersyukur.
bersyukur kepada Allah. Ajarkan istri kita untuk pandai bersyukur. Ya. Ajarkan anak-anak kita untuk pandai bersyukur. Di kita pun harus banyak bersyukur. Di antaranya haji dan umrah. Kata Nabi SAW dalam hadis, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wa dhunub kama yanfil kir khabathal hadid. Kata Nabi SAW, kalau sudah haji umrah lah, kalau sudah umrah hajilah. Ini bagi yang diberi kelapangan, yang diberi kemudahan. Ya, sering haji, sering umrah, bukan berarti tiap bulan, tapi maksudnya ada rezeki kita 2 tahun sekali, kayak setahun sekali, kayak kalau memang ada rezeki, daripada buat jalan-jalan sana kemari tidak ada faedahnya, kurang, hanya tambah maksiat, mending kita gunakan untuk umrah. Kata Nabi SAW, fa innahuma, sungguhnya haji dan umrah itu yanfiyanil faqr wa dhunub, akan mengkikis dosa-dosa dan kemiskinan. Kama yanfil kir khabathal hadid, sebagaimana alat pandi besi menghilangkan karatan. Ya, jadi seorang akan terjaga rezekinya dengan dia berumrah dan berhaji. Karena haji dan umrah menjaga dia jangan sampai terkena kefakiran, sebagaimana Nabi SAW sebutkan. Makanya para sahabat dahulu mereka selalu haji, karena dulu mudah untuk bisa berhaji. Mereka juga selalu semangat untuk umrah. Kemudian di antara yang lain juga, yang ketujuh adalah sedekah. Kata Nabi SAW, mana qasat sadaqatun min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta. Ini juga butuh keimanan. Kata Nabi, mana qasat sadaqatun min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta. Artinya kalau kita punya uang 1 juta, kita sedekahkan 100.000, nominalnya tentu berubah jadi 900.000. Tapi Nabi bilang tidak akan mengurangi. Artinya jangan kalau 900.000-nya, dia akan kembali lagi atau lebih. Nanti sudah lihat orang yang rajin sedekah, pasti rezekinya dimudahkan. Yang penting dia sedekah dengan benar, dengan tulus, dengan ikhlas, ya. Bahkan yang menakjubkan, ya, saya punya teman-teman yang juga punya teman-teman non Muslim, mereka juga meyakini akan hal ini, ya. Karena hukum alam yang berlaku, ya. Allah sudah buat hukum alam seperti itu. Tapi ada misalnya saya teman kerja dengan orang kafir, orang non Muslim, dia bilang, ini ambil duit kasih anak yatim di sekolah, ini buat musolamu, ini buat masjidmu. Subhanallah. Kenapa dia meyakini rezeki dia terjaga dengan hal seperti itu? Banyak bersedekah, ya. Banyak bersedekah, ya. Nah, jadi ini adalah sebab yang sangat luar biasa. Nabi mengatakan, mana qasat sadaqatun mal, sedekah tidak akan mengurangi harta. Yang bilang Nabi, banyak kamu yang 1 juta, kamu sedekah 900.000 akan kembali jadi 1 juta atau bahkan lebih. Bagaimana caranya? Itu urusan Tuhan. Bukan urusan kamu, di luar nalar kamu. Pokoknya itu urusan Tuhan. Di luar urusan, di luar kemampuanmu, di luar nalar kamu. Tinggal kita yang penting mau bersedekah atau tidak, karena sedekah tidak mengurangi pahala, tidak mengurangi rezeki, bahkan menambah rezeki. Dan Allah telah berkata, ya bani Adam, anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berinfak padamu. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian keluarkan maka akan diganti. Dan Allah sebaik-baik pengganti, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Allah akan ganti. Allah sudah janji. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin, dalam surat Saba ayat 39. Jadi sedekah ini luar biasa. Lihatlah Abdurrahman bin Auf. Semakin dia bersedekah semakin banyak hartanya. Tidak bisa habis, bersedekah tambah banyak, bersedekah tambah banyak. Karena sedekah itu menambah rezeki. Lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu menyedekahkan seluruh hartanya. Apa jadi miskin? Tidak, dia kaya lagi. Dia sedekah lagi seluruh hartanya. Apa jadi miskin? Tidak, dia kaya lagi. Ya, luar biasa. Utsman bin Affan pun demikian, ya. Kemudian di antaranya bagi yang para jomblo, jangan lupa untuk menikah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ankihul ayyama minkum was-solihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli." Nikahkanlah orang-orang yang jomblo di antara kalian yang belum punya istri, yang belum punya suami, nikahkanlah. Demikian juga zaman dulu budak-budak kalian yang pantas untuk nikah, nikahkanlah. Iyakunu fuqara, kalau mereka tidak mampu, yughnihimullah min fadli, maka Allah akan memberi karunia kepada mereka. Dan dalam hadis kata Nabi SAW, salah satu hakun ala Allahi aunuhum, 3 orang yang Allah pasti bantu mereka, di antaranya an-nakih yuridul afaf, seorang yang menikah yang dia ingin menjaga kehormatannya. Kita enggak usah bicara jauh, kita saja, ya. Dulu kita sebelum menikah masih bujangan kayak apa? Dulu mungkin miskin, kurus, enggak punya apa-apa, motor mungkin juga enggak punya. Sekarang alhamdulillah punya rumah, punya mobil, punya, alhamdulillah, ya. Karena kita punya istri, punya anak, Allah tambah rezeki. Allah tambah rezeki. Dan ini insyaallah semuanya sudah enggak ada yang jomblo, tapi sekedar wawasan, ya. Mungkin kalau anak kita mungkin mau nikah, mungkin takut, ini jangan ragu. Ini kamu sudah bisa
sudah bisa sewa rumah, sudah bisa punya motor, nikah bismillah, nanti rezeki Allah yang datangkan. Allah yang datangkan. Kemudian di antaranya adalah berdoa. Ini tentu sebab yang paling utama, berdoa kepada Allah. Ini nomor 10 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bahkan dia adalah sebab yang utama. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Atahza bid-du'ai wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u." Apakah engkau meremehkan doa dan menganggap dia remeh, menggampangkan doa? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh keajaiban yang dilakukan oleh doa. Maka seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun di tengah malam, kemudian salat malam, mengadakan kedua tangannya, mengatakan ya Razzaq, wahai pemberi rezeki, beri rezeki padaku, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ini rekan-rekan sekalian, kunci-kunci rezeki. Sekarang kita akan bahas tentang penutup-penutup rezeki. Tentunya sederhana, di balik 10 ini kalau kita kebalikannya berarti penutup rezeki. Sederhananya, kalau tidak bertakwa menutup rezeki, kalau tidak salat mengurangi rezeki, kalau tidak beristighfar juga mengurangi rezeki, tidak nyambung silaturahmi, suka silaturahmi juga mengurangi rezeki, tidak bertawakal mengurangi rezeki, tidak bersyukur menghalangi tambahnya rezeki, sudah punya uang tidak mau haji, tidak punya umrah menjadikan kurang rezeki, malas pelit bersedekah maka juga menghalangi rezeki, tidak mau menikah juga tidak mendatangkan rezeki, malas berdoa juga tidak mendatangkan rezeki. Secara sederhana 10 ini kebalikannya adalah penghalang rezeki. Tapi kita ingin sedikit berikan perincian. David. Penghalang-penghalang rezeki. Di antaranya ya melakukan maksiat. Melakukan maksiat ya. Orang yang tidak bertakwa ya akan mengurangi rezekinya ya. Saya pernah ceramah, saya menyampaikan, kita bicara tentang suatu negara yang mereka berharap dengan maksiat rezeki mereka banyak, maka mungkin mereka investasi di pabrik khamar, pabrik bir, investasi di pabrik rokok misalnya, atau mungkin mereka memberi izin untuk prostitusi sehingga banyak pajak yang masuk. Menurut logika seperti itu. Logika sederhana, dengan diizinkan ini semua pemasukan banyak bagi negara. Tapi apa yang terjadi nanti kemudian? Ya. Lihat, tanya dokter berapa biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk urusan orang yang sakit paru-paru gara-gara merokok? Banyak. Betapa banyak kerusakan kriminal, kerusakan remaja yang akan ditanggung oleh negara yang membuat ekonomi dengan orang-orang yang tukang mabuk banyak. Ya. Betapa banyak hasil judi, hasil prostitusi, lihat yang bahkan tatanan negara rusak, bahkan tatanan pihak yang berwajib pun jadi rusak gara-gara itu. Yang ini merugikan negara kerugian yang sangat banyak. Ya. Jadi maksiat itu sepertinya seakan-akan menambah rezeki, tapi sebenarnya itu akan menghilangkan, merusak rezeki yang akhirnya negara membutuhkan untuk mengeluarkan biaya yang banyak untuk mengadakan rehabilitasi, perbaikan dan yang lainnya. Ya. Menyangka dengan narkoba ya duit banyak ya, jual narkoba lah atau inilah dapat sogokan dari bandar narkoba lah, itu merusak ya. Seorang kalau dia bermaksiat kepada Allah, dia dihalangi oleh rezekinya. Kalaupun rezekinya tidak terhalangi, rezekinya tetap, keberkahnya dicabut. Ini jadi problem ya. Jadi melakukan maksiat ini dua kemungkinan: rezeki terhalangi atau keberkahan dicabut. Rasulullah SAW mengatakan tentang orang jual beli, kata Rasulullah SAW yang dengan cara yang dusta, al-haliful kadhib manfaqatun lirrizq wa mamhaqatun lil barakah, yang maknanya sumpah dusta itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumpah dusta melariskan dagangan, benar dapat rezeki, tapi penghilang berkah.
Kita terpedaya dengan jumlah nominal yang banyak, tapi nggak ada berkahnya. Bahagia nggak ada, istri selingkuh, suami selingkuh, anak-anak narkoba. Oleh karenanya seorang ketika terhalangi rezeki bisa jadi karena dosa. Dalam satu hadis riwayat Ahmad tapi diperselisihkan ulama tentang kesahihannya, kata Rasulullah SAW, "Inna rajula la yuhramu rizq min adz-dzambi yusibuhu." Seorang benar-benar terhalangi dari rezeki akibat maksiat yang dia lakukan, ya. Ini yang pertama, maksiat menghalangi rezeki atau menghilangkan keberkahan. Jangan terpedaya dengan nominal yang banyak, aset yang banyak. Kalau tidak ada keberkahan sama saja rezeki tersebut malah menipu, malah menyiksa karena keberkahannya tidak ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ih. Kalau mereka berdua pelaku akad transaksi ternyata menyembunyikan aib barang, berdosa, maka akan dicabut keberkahannya. Yang kedua, di antaranya penghalang rezeki adalah pelit. Ya. Pelit gara-gara takut miskin. Ini adalah bisikan syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kata Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang pelit, syaitan menakut-nakuti seorang untuk bersedekah, ya, karena takut nanti kamu miskin, nanti anak-anak enggak bisa biaya, anak-anak masih karena butuh duit banyak, harus gitu terus dibisik sehingga dia takut dengan masa depan anaknya, takut dengan akhirnya dia nabung enggak pernah sedekah. Bahkan tidak pernah bantu ibunya, tidak pernah bantu bapaknya, tidak teman-temannya, tidak pernah bantu saudaranya. Pelit, ya. Orang yang pelit itu terhalang rezeki darinya. Makanya kata Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Orang yang bersedekah Allah berikan ampunan, Allah berikan karunia tambahan bagi orang yang bersedekah. Dalam hadis juga Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya tidaklah di pagi hari, ya, illa wa malakani yanzilan, kecuali dua malaikat yang turun, ya. Yang satu berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan. Malaikat satu berdoa, ya Allah berikanlah orang yang bersedekah gantinya, ya, tambah rezekinya. Wa a'ti munfiqan wa a'ti mumsikan talafan. Dan ya Allah berikanlah kerusakan bagi orang yang pelit. Doanya malaikat, ya. Makanya orang yang pelit menghalangi dia dari tambahan rezeki. Kalau tidak tadi berkahnya menjadi hilang, ya. Di antara juga misalnya tidak mau bayar zakat. Tidak mau atau menunda-nunda bayar zakat. Zakat ini efeknya di antaranya menjaga harta seseorang, ya. Menjaga harta seseorang. Ini saya punya keluarga, ya. Dia di Papua, kemudian dia mengalami banjir. Dia cerita sama saya. Banjir, kemudian barang-barang jualannya rusak. Tapi ketika itu ada zakat yang harus dia bayarkan. Maka dia yakin dia bayar zakat, ya. Kemudian dia ibadah, alhamdulillah sekarang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga pernah mendengar ceramah di Idaatul Quran, itu radio Quran di Arab Saudi, tentang waktu itu ada musibah di Arab Saudi, yaitu banyak petir yang menghantam sebagian ternak-ternak sehingga banyak ternak yang mati. Akhirnya pemerintah memberikan bantuan kepada orang-orang yang mengalami musibah di satu tempat. Akhirnya orang lapor, saya kehilangan hewan sekian, banyak yang mati sekian. Maka ada seorang yang melaporkan dia banyak hewannya yang mati, dilaporkan kepada hakim. Hakim tersebut kemudian bertanya kepada dia, jangan-jangan engkau tidak bayar zakat sampai kau ditimpa dengan musibah seperti ini. Akhirnya orang tersebut pun tertunduk, ya. Seorang kalau tidak bayar zakat, dia terpedaya, bisa jadi suatu saat akan dihancurkan ekonominya ketika mungkin di puncak-puncaknya. Oleh karena seorang jangan lupa untuk bayar zakat. Dengan bayar zakat Allah akan berikan tambahan harta, ya. Kemudian makan hasil haram, ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'u ma harum wa khudhu ma halal. Tinggalkanlah harta yang haram dan ambillah harta yang halal. Intinya ini semua kembali kepada dosa dan maksiat yang menghalangi rezeki
seseorang. Ya di antara yang tadi sudah kita sebutkan, lawan dari yang kita sebutkan di awal, misalnya memutuskan silaturahmi. Semua 10 tadi perkara yang kita sebutkan, lawannya adalah penghalang rezeki. Inilah rekan-rekan sekalian, bahwa dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita mohon kepada Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rezeki, agar memberikan kepada kita rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu maksudnya rezeki yang membuat kita semakin bertakwa kepada Allah. Bukan rezeki yang banyak tapi akhirnya membuat kita lalai. Kalau Allah kasih rezeki yang banyak, rezeki yang membuat kita semakin bertakwa. Semakin mudah bersedekah, semakin mau haji dan umrah, membantu anak yatim, membantu keluarga. Jangan sampai kita diberikan rezeki yang membuat kita semakin lupa diri. Maka jangan lupa setiap pagi hari kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, Allah sebutkan law basata Allahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah bentangkan rezeki kepada hamba-hambanya sebanyak-banyaknya, labaghaw fil ard, mereka akan berbuat kezaliman. Yang satu tukang maksiat, yang satu minum khamr, satu berfoya-foya, padahal hisab semakin panjang. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, tapi Allah turunkan kadar rezeki tersebut sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Yang jelas kita hanya minta, ya Allah berikan kepada kami rezeki yang thayyib, rezeki yang halal, yang berkah. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian saja yang saya sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.